Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Waalaikumsalam. akan menampilkan hasil diskusi kami tentang elemen-elemen mekanika kuantum. PPT ini sendiri disusun oleh kami dari kelompok 7 langsung yang beranggotakan Rasik Razin, Rahmadani, Muhammad Torik ADN Simabu, Muhammad Ansor, dan Basri Rahmat. Untuk materi pertama yaitu gelombang dan partikel. Gelombang adalah getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran dan gelombang dengan menggunakan medium yang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Sedangkan partikel adalah partikel merupakan objek yang terlokalisasi dalam sebuah wilayah atau menempati ruang kecil. Jadi meskipun gelombang dan partikel ini berbeda, namun fenomena itu konkret ada di dunia nyata dan terpisah satu sama lain. Namun pada uh, awal tahun 1800, Mas Young melakukan percobaan interferensi yang pada saat itu ia menyinari dua celah sempit. Yang ia temui adalah pola interferensi klasik dengan pola garis lereng gelap yang bervariasi tertangkap pada layar, seperti gelombang air yang melewati celah. Jadi pertama di pertemuan yang pertama, cahaya itu dikenal sebagai sebuah gelombang yang bertindak seperti gelombang air. Untuk rumusnya sendiri ada untuk pola pita terang ada D sin theta sama dengan N lambda, dengan D sendiri adalah lebar 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 celahnya, dan N itu nomor dari titik gelap titik terangnya gitu. Dan untuk rumus pola pita gelap ada D sin theta sama dengan N tambah setengah kali lambda. Lalu pada pada akhir abad ke-19, fisikawan teoritis Jerman Max Planck meneliti radiasi benda hitam menemukan bahwa cahaya adalah paket-paket kecil yang terpisah yang seperti partikel gitu. Dan hal ini sangat berbeda sekali dengan yang ditemukan oleh Young pada tahun 1800-an. Penemuan serupa juga dicapai oleh Albert Einstein melalui eksperimen fotolistriknya yang menemukan cahaya dalam bentuk paket-paket energi foton. Dari sinilah muncul istilah dualitas gelombang partikel yang menuju secara khusus untuk fenomena cahaya yang bertindak sebagai gelombang sekaligus partikel ini. Untuk energi foton sendiri dapat dinyatakan dalam E sama dengan H dikali V. Dengan E sendiri adalah energi, H adalah bilangan konstanta Planck, dan V adalah frekuensi gelombang. Hal inilah yang mendasari munculnya istilah kuantum lama, yaitu salah satunya yaitu postulat de Broglie. Menurut kaitan Planck-Einstein, momentum linear dan energi foton berkaitan dengan panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. Rumusnya sendiri bisa ditulis dalam P sama dengan H per lambda atau H bar dikali K. De Broglie berpendapat bahwa persamaan ini benar untuk semua partikel. Model Bohr didasarkan pada kuantisasi momentum sudut L yang diasumsikan sebagai L sama dengan N dikali H bar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ansor. Baik, pada chapter 2 yaitu persamaan Schrödinger. Teori kuantum lama seperti postulat Planck, teori kuantum Einstein, postulat Bohr, dan postulat de Broglie masih bersifat sementara dan tidak dapat dipergunakan untuk gejala tak periodik pada tingkat atom. 1 tahun setelah postulat de Broglie diumumkan, yaitu tahun 1962, ahli fisika Austria Erwin Schrödinger berhasil merumuskan suatu
persamaan diferensial umum untuk gelombang de Broglie dan menunjukkan kesahihannya untuk berbagai gerak elektron yang kemudian dinamakan persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika, di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Secara umum, persamaan Schrödinger dapat dinyatakan dalam bentuk rumus I bar do theta si sama dengan min H bar kuadrat per 2M do 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 kuadrat do X kuadrat ditambah PT ditambah V dikali C. Persamaan Schrödinger tak gayut waktu, yaitu persamaan yang dapat dinyatakan seperti pada rumus Dirichlet, di mana E merupakan nilai konstanta dari energi total sistem. Persamaan Schrödinger sendiri juga dapat dinyatakan dalam bentuk notasi Dirac sebagai H ket C sama dengan E ket C. Jadi pada persamaan ini yaitu ketika operator Hamiltonian berperan pada fungsi gelombang tertentu C dan hasilnya sebanding dengan fungsi gelombang yang sama, maka C adalah keadaan stasioner, konstanta proporsionalitas E adalah energi dari keadaan C. Baiklah, untuk materi ketiga akan saya sambung sendiri, yaitu operator dan ekspansi. Operator. Secara umum, sebuah operator bekerja pada sebuah fungsi dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, kecuali jika ia beroperasi pada fungsi dalam ruang rumahnya. Dalam mekanika kuantum, besaran yang dapat diukur terkait dengan partikel disebut observable, direpresentasikan oleh operator. Jadi dalam mekanika kuantum ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan operator. Yang pertama adalah operator dalam mekanika kuantum secara umum merupakan operator linear. Syaratnya yaitu misalkan operator O yang bekerja pada fungsi C1 dan B C2 itu bakal sama dengan operator dikali operator O yang bekerja pada C1 ditambah operator O yang bekerja pada C2. Dan syarat kedua ada yaitu H dikali A yang bekerja pada operator 1 sama dengan A dikali H yang bekerja pada operator 1. Dengan operator O dan operator H adalah suatu operator dan A adalah faktor pengalih sembarang. Aspek yang kedua yaitu operator tidak bisa dibolak-balik. Jadi misalkan ada operator A yang bekerja pada operator B, itu tidak sama dengan operator B yang bekerja pada operator A. Hal ini juga berlaku pada komutasi. Seperti pada slide, komutasi A B sama dengan operator A terhadap B dikurang operator B terhadap A. Selanjutnya ada tuh komutasi A, BC sama dengan komutasi A, B yang bekerja pada C ditambah operator B yang bekerja pada komutasi A, C. Jadi beberapa contoh operator yang ada dalam mekanika kuantum yaitu ada operator momentum, yaitu nilainya min I H bar do per do X. Lalu ada operator Hamiltonian atau operator yang menunjukkan energi total, yaitu H sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat per do X tambah V dalam kurung X. Selanjutnya ada operator Hermitian yaitu operator dengan nilai harap real, yaitu nilai harap dari suatu operator O sama dengan nilai harap dari suatu operator O dikonjugatkan. Yang terakhir ada operator naik dan turun yang bekerja pada momentum angular. Lalu ekspansi. Ekspansi adalah sembarang keadaan C dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear atau dapat diekspansi dalam
UN yang merupakan fungsi eigen H dengan nilai eigen EN. Dan dengan rumus dari fungsi gelombangnya sendiri dapat dilihat pada slide, yaitu si dalam X sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga AN UN dalam kurung X. Dengan AN sendiri adalah konstanta ekspansinya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Torik. Makasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyambungkan momentum angular chapter 4. Dalam momentum angular, momentum sudut merupakan sebuah besaran yang berguna dalam menggambarkan keadaan rotasi sistem fisik. Serupa dengan mekanika klasik, operator momentum angular pada mekanika kuantum dapat dinyatakan sebagai berikut. L topi sama dengan R topi dikali P topi, yang mana R topi itu berasal dari perkalian R dot R dan P topi berasal dari P perkalian P dot P, yang mana dalam representasi posisi dapat dituliskan sebagai L topi sama dengan R dikali habar per I Karel, yang mana habar per I Karel ini didapatkan dari P topi yang kita substitusikan nilainya. Dalam koordinat kartesian yang seperti kita ketahui sebelumnya, koordinat kartesian ini memiliki arah X, arah Y, arah Z, yang mana dalam bentuk eksponen, yang mana kita jumlahkan arah eksponen X ditambah eksponen Y ditambah eksponen Z, karena ini ditambah tidak ada pengurangan, karena hal ini ditambah karena dalam arah ini terjadinya siklik dan tidak ada terjadinya non siklik, yang mana arah X ke Y, Y ke Z, yang mana ini merupakan siklik. Dalam koordinat kartesian, L topi dapat disubstitusi dengan L sama dengan eksponen X buka kurung YPZ dikurang ZPY dan ditambah eksponen Y ditambah ZPX dikurang XPZ tutup kurung dan ditambah EZ eksponen Z dibuka kurungkan XPY dikurang YPX, yang mana yang seperti kita ketahui YPZ Y-nya merupakan variabel dan Z-nya merupakan arah, dan dapat kita substitusi nilai P-nya berupa habar per I, do dan do-nya. Seperti yang kita lihat pertama dari dalam percobaan pertama, EX eksponen X, yang mana YPZ dikurang ZPY, yang mana P-nya kita substitusikan secara langsung, yang mana tadi P topinya dulu habar, kita bisa meletakkan habarnya di luar karena PZ dan PY memiliki habar yang sama, kita letakkan nilai habarnya di luar, yang mana eksponen X habar per I dibuka kurung Y do Z, yang do Z ini ini berasal dari nilai P-nya tadi, karena nilai P tadi merupakan habar per I Karel, yang mana Karelnya itu merupakan nilai do-nya. Nah, kita lihat kan, kita dengan merumuskan variabel dikali dengan kan arah, yang mana berarti variabelnya berupa YPZ, yang mana variabelnya berupa Y dan Z merupakan arah, yang mana kita buat variabelnya dulu Y sebagai arah, do-nya merupakan arah, yang mana do Z berarti do Z dikurang Z sebagai variabel, kita bikin Z, P-nya sebagai do dan Y merupakan sebagai arah, dan kita lihat di eksponen Y, yang mana Y kita keluarkan dulu nilai kita substitusikan nilai P topinya dan Karelnya, yang mana kita keluarkan eksponen Y, dikeluarkan nilai habar per I-nya dibuka kurung, Z merupakan variabel dan P topi merupakan arah, PX merupakan arah, yang mana kita bikin rumusnya yaitu Z do X dikurang X do Z, begitu pula dengan EZ kita keluarkan habar per I-nya dibuka kurungkan XPY, yang mana X merupakan variabel dan P merupakan PY merupakan arahnya dan P merupakan nilainya do Y dikurang Y do X, yang mana dapat kita buat rumusnya eksponen X L topi X ditambah eksponen Y L topi Y dan eksponen Z L topi Z, yang mana dapat kita mensubstitusikan hasilnya, yang mana EX kita lihat saja bagaimana angularnya. Eksponen X berarti angularnya ada di X, berarti koordinat kartesiannya adalah LX, begitu juga dengan LY, yang mana eksponennya Y berarti koordinat kartesiannya berarti L topi Y, begitu juga dengan L eksponen Z berarti Z arahnya, berarti koordinat kartesiannya adalah LZ, sehingga didapatkan momentum angular dalam mekanika kuantum adalah LX, LY, LZ, yang mana LX kita kan LX kan berarti tidak ada nilai X dalam pencarian kita, berarti Y topi P topi Z dan dikurang Z topi P topi Y, yang mana dapat kita substitusikan
P-nya yang mana habar per I yang curl-nya do Z, nilai curl itu merupakan do, berarti habar per I dibuka kurungkan Y sebagai variabel, YPZ, Y kita letakkan sebagai variabel, P-nya sebagai do Z, PZ berarti do Z dikurang Z sebagai variabel, do Y berarti sebagai arahnya. Begitu juga dengan LY berarti Y-nya tidak ada dalam pencarian, berarti ZPX dikurang XPZ. Bisa juga disambungkan, berarti ZPX berarti dikurang XPZ. Disambung-sambung seperti itu dan kita masukkan nilainya. P kan habar per I, kita keluarkan dari masing-masing arah X, arah Z. Dan kita substitusi nilai P-nya berarti Z merupakan variabel. P merupakan nilai dari curl-nya yang mana do X. Kenapa do X? Karena merupakan arah dari X dikurang dari X do Z, yang mana X merupakan variabelnya, P merupakan nilai do PZ, do Z, yang mana hal ini dikurang karena nilainya tidak siklik, yang mana Z ke X berarti yang mana itu berlawanan. Dan yang terakhir adalah L topi Z yang mana nilainya adalah XPY dikurang YPX, yang mana kita sambung-sambungkan aja, yang mana kita keluarkan habar per I-nya sebagai nilai P topinya dan dibuka kurungkan XPY, berarti X-nya itu sebagai variabelnya dan PY-nya itu sebagai nilai do Y arahnya, dan dikurang Y sebagai variabelnya dan do X sebagai nilai P-nya yang setelah disubstitusikan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Torik. Mungkin sekian dari kami kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.